Oh, terlepas kita lihat William Barros. Oh, tidak offside kah? Oh, telat kita lihat tadi. Otto bisa gemparkan Asia dan Jawa Barat. Begini pernyataan jujur dan mengejutkan Ketum PSSI Erick Thohir dan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang usai Persib Bandung melawan Bangkok United yang baru saja selesai digelar di GBLA lanjutan ACL2. Sampai akui satu hal besar ini. Wah, benarkah demikian? Ini jelas bisa bikin bobotoh bahagia. Manajemen Persib Bandung resmi datangkan sosok pemain asing baru bernama Ayub Buadi dari Liga Prancis untuk gantikan posisi William Marsilio yang sudah didepak oleh Bojan Hodak. Jadi tuntutanku, usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan yang penuh kejujuran, kecerdasan, dan kerendahan hati setelah Persib Bandung meraih kemenangan gemilang atas Bangkok United dalam laga lanjutan AFC Champions League ACL 2025 yang baru saja berakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dalam wawancara pasca pertandingan, Erick Thohir tidak ragu untuk memuji kualitas permainan yang ditampilkan oleh Persib Bandung serta mengakui kontribusi besar yang diberikan oleh pelatih Bojan Hodak dan sejumlah pemain kunci seperti Tom Hai, Eliano Reinders, dan Mark Klok yang juga memperkuat Timnas Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain dan staf pelatih Persib Bandung. Namun, saya rasa kita juga harus memberikan apresiasi yang besar kepada Bojan Hodak. Sejak dia datang, kita bisa melihat perubahan signifikan dalam cara tim bermain. Dia tidak hanya membawa pola permainan yang terstruktur dan disiplin, tetapi juga mampu menginspirasi pemain untuk tampil lebih maksimal, ujar Erick dengan penuh rasa hormat. Bojan Hodak dikenal dengan pendekatannya yang pragmatis, memanfaatkan kelebihan tim dan menyesuaikannya dengan kekuatan lawan. Di pertandingan melawan Bangkok United, taktik Hodak terlihat sangat efektif dalam menghadapi lawan yang punya kekuatan fisik dan teknik yang mumpuni. Saya sangat mengapresiasi filosofi sepak bola yang diterapkan Bojan. Dia tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan yang paling penting, bagaimana menanamkan mentalitas juara pada para pemain, lanjut Erick. Selain Bojan Hodak, ada 3 pemain yang menjadi sorotan utama dalam kemenangan besar Persib Bandung pada laga tersebut. Tom Hai, gelandang bertahan asal Belanda yang dikenal dengan kemampuannya membaca permainan, memberikan kontribusi luar biasa dalam mengendalikan lini tengah. Eliano Reinders, gelandang serang yang cerdas dan kreatif, kembali menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker yang mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Sementara itu, Mark Klok yang juga merupakan pemain Timnas Indonesia membuktikan bahwa dia adalah salah satu gelandang terbaik yang dimiliki tanah air saat ini. Erick Thohir tidak segan untuk memuji ketiganya. Tom Hai, Eliano Reinders, dan Mark Klok adalah pilar-pilar penting di lini tengah Persib. Tom Hai punya kualitas luar biasa dalam bertahan dan mengatur ritme permainan. Eliano Reinders selalu terlihat tenang dan kreatif di lapangan, menciptakan peluang demi peluang.
Sementara Mark Klok yang sudah berpengalaman menunjukkan kematangan luar biasa dan memberikan kontribusi positif untuk timnas Indonesia juga, ujarnya dengan penuh kekaguman. Erik menambahkan, "Saya sangat bangga dengan bagaimana Eliano berkembang di Persib dan juga di timnas. Dia adalah contoh nyata bagaimana pemain naturalisasi bisa beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia," ujarnya. Selain itu, Erik juga menyoroti kerja keras dan disiplin dari para pemain muda yang ikut berkontribusi dalam kemenangan tersebut. Mereka semua tampil luar biasa, tetapi ini juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang. Bukan hanya pemain asing, pemain lokal kita juga punya kualitas yang semakin baik, tambahnya. Kemenangan Persib atas Bangkok United dalam ajang ACL 2025 memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar 3 poin. Erick Thohir menekankan bahwa kemenangan ini adalah cerminan dari kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin diakui di level internasional. "Saya tidak hanya melihat ini sebagai kemenangan Persib Bandung, tetapi sebagai kemenangan sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia, khususnya klub-klub kita, sudah mulai diperhitungkan di Asia. Kita punya banyak pemain berkualitas yang dapat bersaing dengan klub-klub top di benua ini," jelas Erik. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erik sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh klub-klub Liga 1 Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Salah satu langkah konkret yang dilakukannya adalah dengan memfokuskan pada pengembangan infrastruktur, pelatihan, serta peningkatan kualitas kompetisi domestik yang lebih kompetitif. Menurutnya, keberhasilan Persib di ajang internasional menjadi bukti nyata bahwa upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Erik juga memberikan apresiasi kepada para pelatih dan manajemen klub yang terus bekerja keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. "Saya sangat menghargai kerja keras para pelatih dan manajer yang telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas tim. Mereka adalah bagian penting dari kesuksesan yang kita raih. Dengan adanya kerjasama yang solid antara klub-klub dan PSSI, saya yakin kita akan semakin dekat dengan tujuan besar kita, yakni memajukan sepak bola Indonesia di tingkat dunia," tambahnya. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Madam Pang, yang menyaksikan laga melalui live streaming juga ikut berkomentar. Madam Pang, yang dikenal dengan sikap bijaksana dan penuh integritas, tidak segan untuk memberi penghormatan pada tim Indonesia. "Saya selalu percaya bahwa sepak bola adalah tentang saling menghormati. Hari ini, Persib Bandung membuktikan bahwa mereka tidak hanya tim yang kuat, tetapi juga tim yang terorganisir dan memiliki mental juara. Saya sangat menghargai cara mereka bermain, terutama dalam bertahan dan menyerang. Itu adalah tanda dari pelatih yang sangat berpengalaman dan tentunya tim yang memiliki kualitas yang sangat tinggi," ujarnya. Salah satu pernyataan paling jujur dan berani yang dikeluarkan oleh Madam Pang adalah pengakuannya bahwa klub-klub Thailand kini kalah jauh dalam hal kualitas dan organisasi dibandingkan dengan klub-klub Indonesia, khususnya Persib Bandung. Dengan rendah hati, ia berkata, "Saya harus mengakui bahwa saat ini klub-klub Thailand termasuk Bangkok United telah kalah jauh dari klub-klub Indonesia dalam hal kualitas dan pengelolaan tim. Persib Bandung adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah klub bisa berkembang dengan sangat baik, memiliki struktur yang kuat, dan melangkah jauh di kompetisi internasional. Kami di Thailand sebagai federasi dan klub-klub kami harus banyak belajar dari mereka."
Madam Pang lebih lanjut menjelaskan, ini adalah sebuah kenyataan yang harus kami hadapi. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan Persib Bandung menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi Asia. Kami harus introspeksi dan berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan ini. Pernyataan tersebut menunjukkan keberanian Madam Pang untuk menghadapi kenyataan dan mendorong perubahan dalam sepak bola Thailand. Kami di Thailand tidak bisa terus-menerus mengandalkan prestasi masa lalu. Kami perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas liga, pelatihan pemain muda, dan tentu saja pengelolaan klub. Keberhasilan Persib adalah tantangan bagi kami, dan saya berharap ini akan menjadi pendorong bagi seluruh sepak bola Thailand untuk bangkit dan bekerja lebih keras. Salah satu momen paling menyentuh dalam pernyataan Madam Pang adalah saat dia berbicara tentang perkembangan sepak bola Indonesia dan pengakuan internasional yang diraih klub-klub seperti Persib Bandung. Saya sangat senang melihat sepak bola Indonesia berkembang. Persib Bandung adalah contoh konkret bagaimana klub Indonesia bisa berkompetisi dengan tim terbaik Asia. Ini adalah momen yang penting, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi bagi seluruh sepak bola Asia Tenggara, ujar Madam Pang. Dengan rasa bangga, Madam Pang juga mengajak semua pihak untuk terus mendukung perkembangan sepak bola di kawasan ini. Kita semua harus terus bekerja sama untuk meningkatkan standar sepak bola di Asia Tenggara. Ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas permainan, pengelolaan klub, dan kompetisi liga kita. Kemenangan Persib harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk terus maju, tambahnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Ini jelas bisa bikin bobotoh bahagia. Manajemen Persib Bandung resmi datangkan sosok pemain asing baru bernama Ayub Buadi dari Liga Prancis untuk gantikan posisi William Marsilio yang sudah didepak oleh Bojan Hodak. Jadi tuntutanku, usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Ayub Buadi adalah gelandang bertahan yang memiliki kemampuan teknik yang mumpuni. Meski berperan sebagai pemain bertahan, Buadi dikenal memiliki visi permainan yang tajam serta kemampuan untuk mengontrol tempo permainan dari lini tengah. Di musim ini, Buadi tercatat melakukan rata-rata 3.5 tackle per pertandingan yang menunjukkan kemampuannya untuk merebut bola dengan efektif dan menjaga lini tengah tetap solid. Selain itu, ia juga memiliki akurasi passing mencapai 85%, sebuah statistik yang menandakan kemampuannya untuk mengalirkan bola dengan presisi serta menjadi pemain yang dapat menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan lancar. Hal ini sangat penting bagi Persib yang membutuhkan gelandang yang tak hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga dapat mengatur serangan dengan kualitas distribusi bola yang baik. Kehadiran Buadi akan memberikan kedalaman lebih dalam rotasi lini tengah yang ada, terutama sebagai pengganti Marsilio. Tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, Buadi juga memiliki kualitas dalam memberikan kontribusi di sektor ofensif. Dalam kompetisi Lig 1 musim ini, ia telah mencatatkan 2 assist dan 1 gol dari 16 penampilannya. Dengan kontribusi gol dan assist tersebut, Buadi mampu memberikan keseimbangan yang diperlukan antara bertahan dan menyerang. Statistik tambahan menunjukkan bahwa Buadi memiliki rata-rata 1.8 key pass per pertandingan dan 2.2 crossing yang mengarah ke area berbahaya. Kualitas distribusi bola dan visi bermain yang dimilikinya dapat memberikan banyak opsi tambahan bagi Persib dalam mengembangkan serangan serta meningkatkan efektivitas serangan tim. Buadi dapat menjadi gelandang yang membawa variasi dalam permainan baik dari sisi bertahan maupun dalam
dalam transisi menyerang. Salah satu kekuatan terbesar Ayub Buadi adalah fleksibilitasnya dalam berperan di berbagai posisi di lini tengah. Meskipun lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan, Buadi juga mampu tampil sebagai gelandang serang atau bahkan sebagai pemain box to box. Dalam statistiknya, ia tercatat berhasil memenangkan rata-rata 4,3 duel per pertandingan yang memperlihatkan betapa dinamis dan mobilenya Buadi di lapangan. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan bagi pelatih Persib, Bojan Hodak, yang bisa menggunakan Buadi di berbagai posisi sesuai dengan kebutuhan tim. Kehadiran Buadi akan memberikan pilihan yang lebih luas dalam hal taktik dan formasi, memberikan stabilitas di lini tengah sambil tetap dapat mendukung serangan. Dengan kualitas yang dimilikinya, Buadi siap untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marsilio dan menjadi pemain kunci yang sangat dibutuhkan Persib. Gimana? Setuju kan? Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke seluruh warga Bandung.